Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Marifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah hanya dengan ujian egomu bisa dihancurkan. Dalam praktek tasawuf ada istilah tahalli, tahalli, dan tajalli. Tahalli ini kita adalah dibersihkan. Tahalli ini kita diformat ulang. Dan tajalli ini adalah kita diaplikasikan. Ibaratnya flash disk itu, pertama di clearance. Di clearance ya. Kemudian diformat ulang ya. Kemudian diaplikasikan, dipakai. Nah, nama di clearance itu swakit ya. Kain saja kalau mau di clearance, dibersihkan, itu direndam air, pakai rinso. Kemudian dikucek. Kemudian diperes, kucek peres. Ada noda yang belum hilang, kadang disikat. Belum hilang, kasih Baiklin dan sebagainya. Diulang-ulang. Terakhirnya dijemur dan disetrika. Itu kain ya. Kain dimensi rendah. Karena dia adalah bendawi. Kalau manusiawi, dari bendawi ke nabati, hewani, baru manusiawi. Berarti pembersihan manusia lebih sulit, lebih kompleks. Nah, manusia itu ketika membuat kesalahan, kata Nabi, meninggalkan noda hitam di kolbunya. Dan saking banyaknya noda hitam, maka kolbunya tertutup dengan hijab, sehingga nggak bisa kenal Allah lagi. Yang inilah segala sesuatu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih kolbumu adalah zikrullah. Maka zikir itu prosesnya sakit. Dan proses pembersihan ya, itu melewati 3 lapis ya. Kata siapa? Kata Mr. TM. Gak usah kata kita, gak usah kata siapa ya. Pertama adalah saat kau berzikir, itu sakit. Yang kedua adalah saat kau suluk. Kau akan ditampakkan dosa-dosamu yang dahulu. Yang ternyata itu enggak hilang. Cuman sembunyi saja. Yang itu menempel di kolbumu. Ibarat kain ya. Kain ya. Waktu dicuci, kotorannya keluar enggak? Keluar. Kalau misalkan ada noda kecap, warnanya jadi hitam ya, kotoran itu enggak? Noda spidol merah, warnanya jadi merah betul ya? Demikian juga manusia. Ketika suluk kotorannya keluar, kelihatan semua itu dosa-dosa dahulu. Nyata ya. Dulu dosa itu dikerjakan di alam nyata. Tetapi saat suluk karena dimensinya jauh di atas dunia, maka yang nyata itu seperti fata morgana bagi orang lain.
Tetapi yang ngalami nyata. Dan yang terakhir itu adalah hisab itu terjadi di dunia nyata atau alam makro. Jadi gak segampang orang baca astagfirullah, enggak seperti itu ya. Dosa itu ada karmanya. Karmanya harus dibayar. Lah kalau kau dosa kemudian hanya bilang astagfirullah, kau kira hilang? Ya enggak lah. Senilai karma itulah ya. Karena dunia ini adalah permainan manusia ya. Untuk manusia ada karmanya, ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Yang itu harus dibayar ya. Sampai orangnya nol. Nah, itu semua ya, jika menutupi manusianya, maka manusia ini kemudian tidak terbimbing Allah. Bahkan sulit menerima petunjuk. Bahkan sulit mengendalikan dirinya, sulit. Untuk melawan nafsu sulit. Untuk melawan ego sulit. Untuk melawan rasa malas sulit. Melawan kebiasaan jelek sulit. Nah inilah ya, jika dibersihkan, dan apalagi kalau suluk ya, ada tempat-tempat nafsu, pos-pos nafsu, yang itu jika dizikirkan, maka menjadi tunduk, menjadi nafsul mutmainnah. Wak, tadi judulnya apa, Pak? Ujian, ya ujian. Jadi melawan ego itu sangat sulit ya, dan manusia nggak mungkin menang. Nafsu itu di dalam cerita Allah nyuruh saja dilawan sama nafsu, nggak mau dia. Nafsu itu bilang, aku hanya mau tunduk dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Berarti nggak toleran ya. Kalau kita memakai hukum toleransi, nggak mungkin bisa menang lawan nafsu. Karena nafsu itu di dalam dirimu dan identik dengan yang enak-enak atau akal kekananmu. Maka kau sendiri itu nggak siap melawan dirimu yang enak-enak tadi. Melawan nafsu berarti melawan yang enak-enak. Berarti prakteknya enak apa gak enak? Gak enak ya. Nah, namanya nafsu ketika ditundukkan itu sewakit pol. Ketika ego ditundukkan, dicabut sakit pol. Sebetulnya yang sakit apanya? Manusianya apa nafsunya? Nafsunya. Yang membuat menderita itu apanya? Nafsunya itu yang menjerit, berteriak-teriak minta tolong itu nafsunya sebetulnya. Pak Idin. Jadi bukan orangnya ya, orang tetap. Jadi yang teriak-teriak berontak itu adalah nafsunya, makanya sakitnya luar biasa. Dan Allah kan sampaikan ya, bertambahnya iman itu lewat bertambahnya ujian. Nah ketika kita ada pilihan, ada A, B, C, D, kita pasti pilih yang enak, ya Pak loh, itu naluri. Tapi ketika kita dikondisikan oleh Allah, harus begini dan hanya ada ini, maka nggak ada pilihan. Tapi itu nggak enak. Tapi itu ya cuman itu tok. Nah itulah sudah mulai ya. Kamu akhirnya apa? Tidak ada pilihan dan hanya terima apa yang dipilihkan Allah saja. Apa yang ada ya sudah. Maka kau tinggal jalani saja. Tapi lama-lama nafsumu akan tunduk. Ketika apa? Kau menyerah. Dan manusia itu nggak mungkin tunduk ya ketika dia ada di atas. Nggak mungkin. Kalau dia orang kaya, nggak mungkin bisa tunduk.
Dia orang ganteng, kaya, pinter, gak mungkin tunduk. Karena apa? Sudah ada nilainya di dalam orang itu. Latar belakang dia kaya, pintar, atau ganteng, gak bisa. Maka itulah yang akan Allah bantai ya. Yang dibantai apa? Nafsunya ya, karena kasih sayang Tuhan itu. Kalau kau nggak dibantai, ya, kau nggak akan menang lawan nafsumu sendiri itu. Dia tuh ngeles, kau pukul, dia ngeles, set, ya. Oh dia dirimu sendiri kok. Secara naluri, manusia itu menuju akal ke kanannya. Yang enak, nyaman, dijamin selamat, bahagia, sentosa, menang, ganteng. Nggak ada yang mau nggak enak ya. Padahal di sini kita mencari Allah, yang Allah itu la ilaha baru hadir illallah. Maka alamat Allah dibalik ridho. Bukan dibalik pintar, senang, nyaman, bahagia, selamat, dijamin, ganteng. Bukan itu. Allah itu dibalik ridho. Nah kalau kita mencari ridho, nggak boleh ada pilihan. Nggak boleh berpikir pamrih, positif, negatif, baik, buruk, benar, salah. Nggak ada. Maka itulah ya yang sangat berat ya di dalam praktek ilmu tasawuf ini adalah kita menundukkan hawa nafsu. Dan itu nggak mungkin kuat kecuali dibantu Allah ya. Dan Allah akan membantunya, tetapi berupa apa? Ujian. Karena apa? Nur imanu dinaikkan lewat apa? Ujian. Coba kau waktu sekolah, waktu mau naik kelas, lewat ujian nggak? Kalau ujiannya nggak lulus, bisa naik kelas? Nggak bisa. Maka kau harus lewati ujian demi ujian. Lewati saja, kau pasti naik kelas. Itu. Makanya di sini ya, jangan berkhayal yang enak-enak ya. Di sini nggak enak, sama sekali nggak enak. Bahkan masuk neraka itu kita alami saat kau masih hidup. Ini nggak bohongan, beneran memang. Tapi di dalam Quran dia menyampaikan neraka itu akan dialami orang beriman dalam beberapa hari saja. Dikias. Berarti apa? Ada masa selesainya. Selama kau terpenjara dengan dunia, itulah nerakamu. Tapi ketika kau telah terlepas bebas daripada dunia, maka kau sudah lewatin nerakamu dan masuk ke dalam surga. Dan jalan menuju surga itu lewat neraka. Jadi siap-siap ya. Semuanya pasti dibantai karena jalannya hanya itu. Itu pertolongan Tuhan ya untuk apa ya? Menaklukkan, menundukkan ego manusia. Rasa pintar, rasa bisa, rasa merasa, rasa cantik, ganteng, rasa mampu itu yang sakit luar biasa. Dan orang belum tentu selamat loh ya. Melawan egonya ya. Banyak yang lari. Karena apa? Nggak kuat. Mending aku keluar dari tarekat ini ketimbang aku di sini dianggap orang begini. Daripada malu, mending aku keluar dari tarekat ini. Banyak yang seperti itu. Masalahnya apa? Ego, itu saja. Alasannya apa? Cari berguru di tempat lain. Silahkan, ini bebas. Kau di sini keluar karena apa? Karena gagal. Kira-kira bisa kau dapatkan di luar? Sama saja, betul nggak? Gagalnya kenapa? Kau kalah dengan nafsu yang ego itu tadi. Kemudian di luar, kalau kau ketemu ilmu yang sama, sejenis ini, maka kau ketemu menghadapi kasus yang sama nggak? Sama. Di sini saja kau menghindar, apalagi di tempat lain, betul nggak? Kalau memang di sana ada ilmu yang beginian, tapi ilmu beginian jarang ada ya. Karena ini ada sekolah yang waris ya, gurunya adalah wali yang mursyida. Kalau di luarnya gurunya, wah KW-KW palsu-palsu banyak ya. Ini ilmu yang terang benderang saja kau nggak mau. Kenapa? Egomu terkorek ya, sehingga kau mending lari ya. Daripada malu, gengsi, merasa harga dirimu diinjak dan sebagainya. Nah,
peluang jatuh itu bagi yang di atas ya. Kalau ini di bawah begini, nggak ada jatuh. Tapi yang di atas itulah yang, nah, kan? Makin tinggi jatuhnya makin keras ya? Makin keras ya. Nah, kalau kau di tempat yang rendah, paling bawah, nggak mungkin ada jatuhnya. Makanya enak kita. Yang miskin, yang ala kadaran, yang biasa saja enak, nggak beban. Tapi kalau sudah dipuji orang, dihormati orang, punya gelar titel, atau pintar, atau kaya, cantik, ganteng. Wah, itu yang sulit itu. Dan wajib di bumi hanguskan Tuhan itu. Nggak ada jalan lain. Kalau di atas, kau nggak mungkin bisa kenal Allah. Karena kau harus nol, baru hadir ilallah. La ilaha dulu, baru hadir ilallah. Selama kau belum nol, atau selama kau berusaha mengenalkan diri dengan akalmu, gak mungkin ya. Akalmu itu bukan dirancang untuk melawan nafsu. Akalmu itu hanya untuk menimbang. Jelas? Untuk melawan nafsu, ini loh gini. Nah, inilah ya. Ini akal ya. Nafsu sudah bernilai negatif ya, di bawah sini. Ini nol. Akal itu nol ya. Hanya untuk menimbang dan sebagainya. Tapi nafsu di bawah, ada mulai -1, -2, -3, -5. Ini pengimbangnya apa? Harusnya +1, +2, +3, betul nggak? Pengimbang nafsu itu adalah nur dari alam di atas sadar atau memakai roh. Akal itu nol ya. Sedangkan nafsu itu negatif. Maka pengimbang negatif harus positif. Jadi kalau kau melawan nafsu pakai akal, gak mungkin. Akal itu nol. Nah, banyak yang melawan nafsu pakai nafsu. Ditambah besar nafsunya tuh enggak? Ya enggak? Akhirnya apa? Wah, gengsi aku. Kalau begini, wah mending keluar dari tarekat saya ini. Akhirnya cari guru yang lain. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sama sekali enggak apa-apa. Tarekat ini bebas ya. Jadi enggak ada paksaan enggak selama ini? Enggak ada paksaan ya. Kau bebas masuk, juga bebas keluar. Tapi untuk masuk lagi, wah ini yang belum tentu kau bisa ya. Karena apa? Jalanmu terlalu ruwet sudah. Karena apa? Bayangkan ya, sejenak saja kau lepas zikir, maka akan aku turunkan seekor setan. Sejenak saja loh. Gimana kalau kau sudah terkontaminasi di luar? Mau masuk lagi, sulit. Ibarat pesawat ya, kalau sudah ada yang lubang, itu akan ada turbulensi, menarik itu. Akhirnya isi dalam pesawat ditarik keluar semua itu. Nah, kalau ada lubang di dalam praktek tasawufmu, gak segera kau tutup, kau malah keluar. Wah, sudah turun dimensi jauh. Dan kau akan kembali di ilmu syariat lagi. Kau akan menjadi orang, umumnya orang sudah. Bukan pelaku rohani lagi, tapi pelaku akal. Dari tadinya pelaku rohani menjadi pelaku akal. Bisa jadi pelaku nafsu. Lebih rendah lagi. Ya sudah. Kau sudah kehilangan jalan pulang ya. Dan gengsimu makin tinggi, makin sulit ya. Karena apa? Makin terhijab. Tapi itu pilihan ya. Makanya Nabi sampaikan ya. Walaupun kau telah ketemu jalan Shiratal Mustaqim ini, yang lewat yang ketemu, banyak yang berguguran. Karena apa? Nggak kuat melawan hawa nafsunya sendiri. Itu ujian melawan hawa nafsu ya. Dan juga ya, prosesnya di sini adalah menghadapi ujian demi ujian. Dan juga nggak ada pilihan ya.
kau di sini akan berhadapan dengan iblis ya. Nah, satu-satunya jalan untuk bisa menang melawan iblis, kau ikuti saja metodologinya. Patuh sama gurumu. Tapi patuh itu pun sangat sulit. Orang umumnya kebanyakan memilih jalannya sendiri ketimbang jalan yang dipilih oleh gurunya. Kau begini ya. Maaf guru, saya begini. Oh iya nggak apa-apa. Wah bahaya itu. Bahaya pol. Dan ketika kau kompromi dengan dunia, gak mungkin dunia melepaskanmu enak-enak itu. Gak mungkin. Dunia adalah jebakan nafsu itu sendiri. Gak mungkin ya. Kau menang lawan dunia dengan cara dunia. Gak mungkin ya. Karena dunia itu adalah menjebakmu. Makanya kata Nabi, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Dan surga bagi orang kafir. Kalau surga orang kafir dibalik menjadi nerakanya orang beriman. Selama masih terpenjara dunia. Harusnya orang beriman itu merasa terpenjara dengan dunia. Dan merasa dunia ini neraka. Kalau merasa dunia ini surga, itu sudah kafir sudah. Berarti dunia adalah tujuan bagi mereka. Itu bahaya sekali. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Saya sampaikan yang gak enak ya. Supaya kau gak asal-asalan ikut sekolah ini ya. Kau harus tahu konsekuensinya. Walaupun kami terangkan gamblang ya. Prakteknya luar biasa sulit. Karena begitu korban, kau pasti akan memilih merasa gak mampu. Ketika kau disuruh berjuang, rasanya apa? Kau memilih, aku gak siap. Ketika kau disuruh meninggalkan dunia, kau merasa dan memilih, aku masih butuh untuk anak istri dan sebagainya. Dan itu manusiawi. Dan itulah kesalahanmu. Harusnya kau patuh. Jangan pakai kepala sama gurumu. Karena begitu kepalamu kamu pakai, akalmu jalan. Dan akalmu akan dipengaruhi oleh nafsu. Dan kau nggak mungkin menang melawan nafsu. Kecuali kau terpaksa atau dipaksa. Maka bersyukurlah orang dipecat. Orang yang rumah tangganya gagal. Orang yang kemudian dijatuhkan luar biasa. Itu kasih sayang Tuhan. Tanpa itu kau nggak mungkin bisa menundukkan dirimu sendiri. Mustahil. Ketika kau dijatuhkan Allah ya lewat ujiannya, maka nafsumu akan terjatuh. Kau nggak ada pilihan ya. Maka yang ada itulah yang kau hadapi. Tidak lagi memilih ABCD. Tapi kau sudah dipilih Tuhan. Maka hanya ada pilihan Allah itu saja. Akhirnya apa? Kau nggak bingung memilih, ya sudah dijalani saja. Maka kau menjadi terbebas dari prasangka baik buruk benar salah hal haram. Sangat sulit ya melawan nafsu. Walaupun kau berakal, nggak mungkin menang. Kalau akal itu 0 ya. 0 lawan negatif 1, nggak mungkin. 0 lawan negatif 4, nggak mungkin. Karena apa? Di dalam ilmu matematika, min 4 itu nilainya 4. Ya, nggak ada min positif ya. Lawannya harus punya kemampuan 4. Lah kalau 0 lawan 4, gedean mana? Gedean 4. Apalagi min 9. Jarak 0 ke min 9 berapa? 9 jaraknya ya. Dan 0 ke 9 plus 9 berapa? Sama-sama 9. Kalau kau tidak memanfaatkan nur yang datang dari sisi Allah Ta'ala, gak mungkin kau bisa menang melawan nafsumu sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Salam taklim ma'rifat. Ura! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.